Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kita, yang selalu mengasihi kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini yang saya ambil dalam Yesaya pasal yang ke-54. Sekali lagi Yesaya pasal yang ke-54 ayat ke-16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan demikian, Yesaya pasal 54, kita mulai dari ayat yang ke-16. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah yang menciptakan pemusnahan untuk merusaknya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melantarkan tuduhan terhadap engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati, di sini dikatakan, inilah bagian hamba-hamba Tuhan. Siapa yang dimaksud oleh ayat ini, saudara? Bagian firman Tuhan ini sebagai hamba Tuhan. Pertama yang dimaksud sebenarnya di sini, saudara, tentang Sion, tentang orang Israel. Saudara, kita tahu bersama bahwa sejak bangsa Israel ada, ketika mereka di bawah kekuasaan Mesir, mereka jadi budak di sana, saudara. Dan Firaun berusaha untuk melenyapkan orang Israel. Diperbudak, disuruh kerja paksa tanpa upah. Dan satu hari, bayi-bayi orang Israel yang berusia di bawah 2 tahun berusaha untuk dimusnahkan. Waktu itu Musa lahir. Dan ada nubuatan tentang seorang pemimpin besar yang akan lahir di tengah-tengah Israel. Tapi saudara, kita tahu bersama, Israel masih ada. Bahkan mereka bisa keluar dari perbudakan Mesir. Bahkan mereka bisa tiba sampai di tanah perjanjian. Dan ketika satu kali juga saudara beberapa waktu yang lalu saya bahas tentang ketika orang Israel ada di tengah-tengah penjajahan. Mereka jadi budak, saudara, di kerajaan Raja Ahasuerus. Di 120 kerajaannya Ahasuerus, daerah kekuasaannya tersebar seluruh orang Israel. Dan satu hari ada seorang yang bernama Haman, dia ingin memusnahkan orang Israel bersama Mordekai. Semua rencana sudah dibuat dengan sangat matang, undang-undang sudah dikeluarkan. Dan mungkin pada waktu itu, saudara, semua orang mungkin berpikir, inilah akhir dari bangsa Yahudi. Inilah akhir dari bangsa Israel. Karena undang-undang dikeluarkan untuk membunuh seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaannya Ahasuerus. Saudara, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Firman Tuhan katakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Seakan-akan akan berhasil, tapi tidak akan berhasil, saudara. Justru, saudara, Haman yang merencanakan semua itu dengan matang, dan semua akan terlaksana sepertinya. Tapi pada akhirnya kita tahu bersama, bangsa Israel selamat. Dan justru yang mati dan digantung di tiang gantungan yang disiapkan untuk Mordekai, justru Haman yang akan tergantung di sana. Sekali lagi bangsa Israel, saudara, selamat. Dan salah satu bangsa yang kuat karena mereka bangsa pilihan Tuhan, yang ada sejak zaman dahulu dan masih ada sampai hari ini, saudara. Bahkan di zaman modern, bangsa Israel pernah akan dimusnahkan, saudara. Ya, jutaan orang Israel mati di tangan seorang penguasa waktu itu yang bernama Hitler. Tapi saudara tahu, orang Israel nggak musnah. Sampai hari ini bangsa Israel ada. Mereka masih bertahan. Mereka disebut sebagai hamba Tuhan. Sion. Siapa juga hamba Tuhan? Saya dan saudara adalah hamba Tuhan. Jadi firman ini berlaku buat saya dan saudara. Saya dan saudara juga adalah disebut sebagai hamba Tuhan. Dan ini berlaku buat saya dan saudara. Apa sih hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan itu begini, saudara. Orang yang takluk kepada Tuhan. Orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Orang yang bekerja melakukan yang terbaik
dan biarlah Tuhan yang akan menentukan upahnya. Tuhan yang akan menentukan segala berkatnya. Hamba Tuhan itu nggak pernah protes dengan berkat. Saya udah bekerja keras kok upahnya cuma segini. Saya udah melakukan yang terbaik kok cuma segini. Tidak, saudara. Seorang hamba Tuhan, tugasnya melakukan apa yang dimau oleh Tuhannya, oleh Tuannya. Soal upah itu urusan Tuhan. Makanya selalu saya ingin bilang kepada saudara, tetaplah bekerja, lakukanlah yang terbaik. Soal hasil, biarlah Tuhan yang akan menentukan. Dan firman Tuhan katakan di sini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Saudara, seperti kita ambil contoh bangsa Israel. Mereka bangsa pilihan, tapi dalam waktu-waktu, dalam kehidupan bangsa Israel, mereka mengalami penganiayaan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Demikianlah kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara, kita pasti akan mengalami juga satu kali hidup ini nggak baik. Keadaan kita nggak baik. Di sekitar kita nggak baik. Ekonomi kita nggak baik. Bukan berarti saudara kita nggak akan menghadapi itu. Bukan berarti kalau kita menjadi hamba Tuhan semuanya beres, semuanya oke. Enggak. Kadang-kadang kita akan menghadapi saudara hari-hari sulit. Kadang-kadang kita akan menghadapi pekerjaan yang sulit. Masalah keluarga yang sulit. Oke. Dan ada juga, dan kadang-kadang saudara itu memang bagian yang harus kita hadapi. Tapi kadang ada orang yang melakukan itu untuk menghancurkan kita. Untuk menjatuhkan kita. Motivasinya apa? Kadang-kadang mereka iri, kadang-kadang mereka tidak suka, kadang sifat egonya mereka manusia nggak ingin saudara sukses, berhasil, ada saja. Orang-orang di sekitar kita, siapapun dia. Mereka merencanakan untuk menjatuhkan saudara dan saya. Mereka merencanakan saudara dengan segala macam cara. Apalagi di zaman media sosial ini. Nggak sedikit orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, diserang, dikata-katai, dan lain sebagainya. Dan apa yang harus Anda lakukan? Saudara, saya suka Yesus memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dia katakan, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi, salah satu cara terbaik, saudara, yang digariskan oleh firman Tuhan. Kalau ada orang yang menganiaya saudara, merencanakan saudara, seperti dikatakan di sini, senjata yang ditempa terhadap engkau. Jadi senjata itu ada. Sudah ditempa, dipersiapkan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, firman Tuhan katakan begini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Jadi gini, seakan-akan saudara akan berhasil, tapi tidak akan berhasil. Kadang-kadang kita mungkin sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, Anda di pekerjaan, di kehidupan, di pelayanan, kadang-kadang kita seperti akan ada seperti telur di ujung tanduk. Nyaris hancur, tapi tidak pernah akan hancur. Saya mau kasih sebuah kesaksian kepada saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sebagai seorang hamba Tuhan dan saya sebagai seorang full-timer, saya telah melewati banyak hal dalam kehidupan, dalam pelayanan saya. Saudara, dulu saya banyak melayani di youth, di remaja. Ya, saya banyak melayani mereka, saya banyak ada duduk bersama-sama dengan mereka. Satu kali, saudara, ketika saya akan khotbah di sebuah gereja, saya ingat, saudara, itu waktu itu ada kayak KKR mini untuk perayaan Natal waktu itu. Kemudian saya datang di gereja itu, saudara. Ketika saya tiba, salah seorang pekerja di gereja itu acara untuk anak muda waktu itu. Salah seorang pekerja di gereja itu mengatakan kepada saya, Kanisan, dipanggil Bapak Gembala untuk ngobrol. Di mana? Oh, di kantor gereja. Saudara, kemudian akhirnya saya datang, saya ketemu dengan Bapak Gembala, tapi ketika saya lihat Bapak Gembala itu memang wajahnya rada nggak enak. Saya sudah bisa menebak ada sesuatu ini. Saudara, ketika saya akhirnya ketemu dengan Bapak Gembala itu, dia dengan tegas mengatakan, Nixon, sebenarnya hari ini saya tidak akan mengizinkan kamu untuk khotbah. Tapi sudah terlanjur, brosur sudah disebarkan, dan semua anak-anak yang datang tahu kamu akan khotbah. Tapi, oke lah, saya izinkan kamu untuk khotbah. Tapi ini untuk terakhir kali. Saya tanya kepada Bapak Gembala itu, kenapa Pak? Ada apa Pak? Saudara, singkat cerita, saudara, akhirnya dia katakan kepada saya, kamu gay? Kamu homo? Wih, itu satu pukulan, saudara, yang kadang-kadang suka saya dengar orang menuduh kayak gitu. Dan Pak Gembala itu mengatakan, saya tahu ini dari orang yang sangat saya percaya. Dan dia bilang,
dengan mata kepala sendiri, dia tahu kamu itu Ki. Wow. Saya tanya kepada Bapak Gembala itu, Pak, Bapak tetap mengizinkan saya khotbah hari ini? Ya, silakan kamu khotbah. Tapi ini untuk terakhir kali, dan sebagai rasa tanggung jawab saya akan sampaikan ini ke beberapa hamba Tuhan yang saya kenal. Supaya tidak ada korban lagi dari kamu. Saudara, kadang-kadang Tuhan membawa kita untuk, sebenarnya saya drop waktu itu. Tapi ketika acara KKR itu berlangsung, KKR Natal itu berlangsung, hadirat Tuhan sangat kuat. Hadirat Tuhan itu sangat-sangat kuat, saudara. Ketika selesai khotbah dan saya menantang mereka, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sampai pemusik-pemusik itu, saudara, mereka meninggalkan musik, yang main drum, yang main keyboard, mereka tunduk semua. Kita nyembah sama-sama, padahal saya nggak cerita sama mereka. Dan ada orang-orang yang lain di luar, saudara, tukang-tukang becak yang dekat gereja itu yang menunggu kalau anak-anak ini pulang, kemudian mereka mungkin akan naik becak. Mereka itu sampai ada yang masuk, saudara. Bahkan di antara mereka ada yang menangis. Hadirat Tuhan sangat nyata. Ketika saya akhirnya pulang, saudara, saya berterima kasih Tuhan, di tengah-tengah seperti ini Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Ketika saya pulang ke rumah, saudara, ke tempat kos, ya waktu itu saya masih kos, ke tempat kos, drop saya. Dan mulai hari-hari berikutnya, saya ditelepon orang, bilang sama saya, Nixon, maaf ya, Pak Nixon, maaf ya, untuk khotbah di tempat kami, kita cancel dulu ya. Saudara, itu sangat berpengaruh bagi saya. Ternyata Bapak ini ngomong kepada beberapa hamba Tuhan yang dia kenal, kemudian mereka omong lagi ke tempat yang lain, itu baik, itu gembala. Mereka ingin melindungi setiap gereja, setiap jemaat yang ada. Dan itu berpengaruh sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, saudara, itu berdampak sekali sama saya. Pelayanan saya turun sekali. Hanya di gereja-gereja kecil dan gereja-gereja tertentu, saya tetap khotbah. Tapi yang di lain, saudara, kebanyakan, saudara, membatalkan, mengcancel, dan tidak mau undang saya khotbah lagi. Saya hamba Tuhan full-timer. Saya memang khotbah dan saya dapat berkat dari situ. Jadi ketika saya tidak khotbah, ya saya nggak dapat berkat. Itu analisa saya sebagai manusia. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Dan tuduhan itu saya nggak bisa membela, saudara. Karena saya nggak punya kekuatan lagi. Saya nggak bisa, saudara, meyakinkan terutama Bapak Gembala ini bahwa, saya nggak seperti itu. Saya singkat cerita aja, saudara. Hampir 2 tahun, saudara. Satu kali, saya ditelepon. Dari gereja di mana saya pernah khotbah itu, saudara. Mereka bilang, Nixon bisa datang ke gereja. Bapak Gembala ingin ketemu dengan kamu. Saudara, ketika saya datang ke gereja itu, saya agak berat, saudara. Saya sudah tahu dampaknya udah luar biasa. Mungkin ada bukti baru. Ada bukti baru yang akan mereka sajikan kepada saya. Bahwa benar-benar saya seperti itu. Saya seorang gay dan lain sebagainya. Ketika saya datang, saudara, Bapak Gembala itu cerita sama saya. Dia bilang, Nixon, sejak saya mengatakan itu kepada kamu, saya tahu itu ada dampaknya besar bagi kamu. Dan sampai hari ini dia bilang, anak saya tidak mau melayani. Saya sampai bawa anak saya di konselor untuk konseling, di psikolog. Karena saya kan tahu, dalam beberapa kali retreat, anak saya itu tidur bersama kamu kan di kamar. Jadi saya pikir anak saya termasuk orang yang terkena apa yang kamu lakukan. Dan dia tidak pernah mau melayani lagi. Dia selalu bilang sama saya, Pak, Kak Nixon tidak seperti itu. Aku tahu sendiri, Pak. Dan dia bilang, sebelum Papa memperbaiki semua itu, saya tidak mau melayani. Dan dia bilang begini, Nixon, sekarang saya tahu. Saya akan pertemukan kamu dengan orang yang mengatakan melihat dengan mata kepala sendiri kamu seorang gay. Saya dipertemukan dengan orang itu. Dan Pak Gembala tanya, ini yang Nixon kamu maksud? Orang itu dengan sangat-sangat, saudara, dia cuma bilang begini, wah, bukan Nixon ini yang saya maksud, Pak Gembala. Dia bilang, Nixon, saya minta maaf sama kamu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya akan hubungi hamba-hamba Tuhan yang pernah saya hubungi untuk mengatakan kamu tidak seperti itu. Dan orang yang mengatakan kepada saya, saudara, orang yang menuduh itu yang begini, bukan Nixon ini yang saya maksud. Senyum bagaimana pada waktu itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Itu salah satu peristiwa yang pernah saya alami, tuduhan yang disampaikan kepada saya. Dan 2 tahun. Sehingga akhirnya semua itu, senjata itu tidak menghanguskan dan memusnahkan pelayanan saya.
Tetap kuat. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi kenyataan yang sangat buruk, ada orang yang menjatuhkan engkau, dan dampaknya terasa. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara benar, saudara firman Tuhan katakan, itu tidak akan berhasil. Akan ada dampak, tapi tidak akan berhasil.